Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan relokasi lanjutan warga Bukit Duri yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Warga menyambut baik relokasi ke Rusun Rawa Bebek yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah warga Kelurahan Bukit Duri yang belum direlokasi sudah mengurus kepindahan ke Rusun Rawa Bebek. Meski menilai lokasi Bukit Duri lebih strategis dibandingkan Rawa Bebek, namun warga mengaku bisa menerimanya. Rencananya bangunan yang terdapat di kawasan Bukit Duri akan digusur setelah Lebaran Idul Adha. Ratusan bangunan digusur karena menempati tanah negara dan melanjutkan program normalisasi sungai untuk mengurangi banjir di Jakarta. Memang tempatnya enak, bersih, bagus. Tempatnya udara juga bagus. Ini kan udara udah lingkungan. Kayak seperti Gang Kelinci namanya. Mau anak-anak mesin itu bersih, ada pembolanya jadi enak. Cara kehidupan itu nanti kita berawal kan di sana. Enak di sana rasanya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan kios di sejumlah pasar milik PD Pasar Jaya sebagai lahan usaha bagi warga Rawajati yang terkena penggusuran dan bersedia dipindah ke Rusun Marunda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga menyiapkan bus gratis bagi warga yang tinggal di Rusun untuk menunjang aktivitas mereka. Gubernur Ahok memberikan solusi konkret pasca pembongkaran hunian liar di kawasan Rawajati, Jakarta Timur. Ahok mempersilahkan warga Rawajati berdagang di sejumlah pasar di Jakarta dengan syarat harus bersedia dipindahkan ke Rusun Marunda. Ahok mengaku sudah memberikan yang terbaik bagi warga Rawajati yang tinggal di Rusun Marunda, di antaranya bus gratis, kemudahan anak sekolah, hingga lahan usaha. Langkah Ahok tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penertiban hunian liar di kawasan Rawajati guna peruntukan lahan terbuka hijau dan mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di kawasan Rawajati. Hingga kini banyak dari warga Rawajati yang telah bersedia direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Ahok menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sejumlah fasilitas yang terbaik bagi warga yang tinggal di Rusun Marunda. Baik, kamu kalau tinggal di Rusun, naik bus tidak bayar. Dikasih dokter, kasih perawat, kasih bidan. Anak Anda dapat KJP. Operasi pasar, daging, beras, semua murah jual di Rusun. Anakmu dikasih bus sekolah lagi. Ini mau apa lagi? KTP diurusin. Mau dagang, kita bantuin. Mau gerobak, kita mau kasih. Asal Anda mau dagang, mau cocok tanam, kasih bibit. Mau piara ikan, kita kasih di Marunda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi santai aksi penolakan warga Rawajati yang masih bertahan di lokasi. Ahok menyamakan aksi itu seperti aksi warga di Pasar Ikan dan Waduk Pluit yang perlahan-lahan akan ikut pindah ke tempat yang telah disediakan. Ahok menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menertibkan kawasan Rawajati. Ahok menduga sebagian warga Rawajati yang tidak mau direlokasi ke Rusun Marunda lantaran ada oknum yang mau membiayai hidup mereka untuk sementara. Sementara itu sejauh ini Pemprov menegaskan sudah memberikan fasilitas yang baik kepada warga yang terkena gusur. Antara lain berupa rusunawa layak huni, kartu Jakarta Pintar, dan sejumlah fasilitas lainnya. Sebelumnya sempat terjadi kericuhan antara warga Rawajati dan petugas saat proses pembongkaran. Warga tidak setuju dipindahkan ke Rusunawa Marunda karena dinilai terlalu jauh dari tempat aktivitas mereka saat ini. Nanti juga pelan-pelan juga sama, Waduk Pluit juga begitu dulu. Waduk Pluit, Pasar Ikan juga begitu. Sekarang Pasar Ikan masih ada nggak? Nah ini yang biayanya juga kapok kan, pasang tenda, kasih mie, kasih super mie, kasih tenda, nggak apa-apa. Kita udah kasih yang terbaik. Kamu kalau tinggal di Rusun, naik bus tidak bayar. Dikasih dokter, kasih perawat, kasih bidan. Anak Anda dapat KJP. Operasi pasar, daging, beras, semua murah jual di Rusun. Anakmu dikasih bus sekolah lagi. Ini mau apa lagi? KTP diurusin. Mau dagang, kita bantuin. Mau gerobak kita mau kasih, asal ada mau dagang, mau cocok tanam kasih bibit, mau piara ikan kita kasih di Marunda. Itu ada kepala keamanan di Kalijodo sekarang udah termasuk berhasil nanam tanaman. Ini tergantung kamu rajin atau malas. Kamu mau jadi Pak Oga terus. Pemprov DKI Jakarta menertibkan permukiman liar di Rawajati, Jakarta Selatan untuk mengembalikan fungsi jalur hijau
kemarin. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita telah bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Amin Subarkah serta pilot drone David Sibarani langsung dari pinggir rel Rawajati, Jakarta Selatan. Jadi seperti apa kondisi terkini di permukiman liar Rawajati, Jakarta Selatan? Ya Egan, memang seperti yang dapat kami informasikan sejak tadi pagi tidak ada perubahan yang secara signifikan setelah ditertibkan wilayah ataupun sejumlah bangunan yang berdiri di tanah, maksud kami tanah resapan air di pinggir rel di kawasan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa juga dilihat tepat di samping saya sejumlah puing-puing bekas bangunan masih berserakan di kawasan ini. Dan sampai saat ini juga Pemprov DKI Jakarta belum melakukan tindakan untuk membersihkan ataupun untuk mengevakuasi sisa-sisa dari puing tersebut untuk segera dibuang ataupun nantinya tempat ini akan dibangun ataupun diperuntukkan sesuai dengan fungsinya yang akan direncanakan mulai diaplikasikan terhitung tahun 2017 mendatang. Selain itu, Egan, yang dapat kami informasikan, meskipun demikian sejumlah warga juga masih terlihat berada di sekitar kawasan ini. Mereka berusaha untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan dan juga selain warga yang memang menjadi korban penertiban, sejumlah pemulung ataupun pencari besi bekas juga berdatangan ke tempat ini. Mereka mencoba mengadu nasib untuk mencari barang-barang bekas seperti besi, logam dan lain-lainnya juga untuk dikumpulkan dan untuk dijual kembali. Selain itu, Egan, yang dapat kami informasikan, selain memang terdapat sejumlah rumah warga, di sini juga memang didominasi oleh tempat yang diperuntukkan untuk berdagang seperti itu. Dan juga kami dapat informasikan tadi masih terlihat bekas dari gerobak pecahan kaca gerobak itu sendiri maupun sejumlah barang-barang yang memang diperuntukkan sebelumnya untuk berdagang oleh warga di kawasan ini. Dan sampai saat ini juga para pedagang yang sebelumnya berada di kawasan ini juga masih mengungsikan barang-barang dagangan mereka di sekitar ataupun di sepanjang dari trotoar tepat di depan dari tempat mereka berjualan sebelumnya ataupun yang sudah ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Egan. Jadi kemudian kemana warga bertempat tinggal saat ini? Apakah mereka semua mau pindah ke Rusun Marunda? Ya, Egan, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi dari sejumlah warga, terhitung sampai pukul 11 siang tadi baru 3 keluarga saja yang sudah mau pindah ataupun direlokasi ke Rusun Marunda yang memang diperuntukkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk para warga yang menjadi korban penertiban di kawasan ini. Namun sejumlah warga lainnya kami belum dapat memastikan apakah mereka mau dipindahkan ke Rusunawa Marunda di kawasan Jakarta Utara. Namun berdasarkan informasi dan juga pemantauan tim Berita 1 sejak tadi pagi, ada beberapa warga yang masih tinggal ataupun bertahan di lokasi ini. Dan kebanyakan dari mereka ialah para pedagang yang ingin mengamankan barang-barang dagangan yang sebelumnya saya jelaskan, Egan. Dan selain itu juga mereka menyatakan bahwasanya mereka tinggal di sini ataupun menjaga barang-barang mereka, namun istri dan anak-anak mereka titipkan di sejumlah rumah keluarga ataupun sanak keluarga yang berada tidak jauh dari kawasan Rawajati di Jakarta Selatan ini. Dan selain itu, tenda-tenda yang didirikan secara darurat oleh mereka juga diperuntukkan untuk memperlihatkan bahwasannya mereka salah satu atau sejumlah warga masih menolak direlokasi ke Rusunawa di kawasan Jakarta Utara. Alasannya mereka bervariasi, Egan, dapat kami sebutkan. Beberapa di antaranya ialah kebanyakan dari mereka sudah melakukan ataupun kegiatan mencari nafkah di sekitar sini. Jika mereka dipindah ke kawasan Jakarta Utara, mereka harus mencoba dari ulang lagi ataupun dari awal untuk mengadu nasib mereka mencari nafkah untuk berdagang di sekitar sana. Selain itu juga anak-anak mereka yang bersekolah di kawasan Jakarta Selatan juga menjadi alasan mereka untuk tidak mau dipindahkan sampai saat ini ke Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara. Egan, selain itu informasi yang kami dapat sampaikan di sini, sejumlah warga Rawajati mendirikan tenda darurat tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka semula. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menggusur puluhan kepala keluarga di pemukiman padat Rawajati kemarin karena tempat tinggal mereka berdiri di ruang terbuka hijau. Sejumlah warga masih terlihat mengais di puing-puing bangunan mencari barang pribadi yang masih bisa diselamatkan. Sebagian warga juga masih menolak direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara dan memilih menetap dengan mendirikan tenda darurat.
Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan lokasi sejak tahun 2015 yang lalu, Egan. Namun karena kerap diabaikan, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas kemarin dan setidaknya sebanyak 60 kepala keluarga di kawasan pinggir rel Rawajati Barat ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya kan, sedikitnya sebanyak 30 kepala keluarga di Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan akan dipindahkan ke Rusun Marunda di kawasan Jakarta Utara. Puluhan keluarga itu merupakan warga yang terkena penertiban petugas warga yang maksud kami Pemprov DKI Jakarta karena tinggal di kawasan ruang terbuka hijau. Sejak tahun 2015 yang lalu, pemerintah kota Jakarta Selatan sudah mengeluarkan surat peringatan kepada warga Rawajati di RT 9 RW 4 untuk mengosongkan rumah mereka karena mereka menempati kawasan ruang terbuka hijau. Nah, sebagai gantinya, Pemprov sudah menyiapkan rusunawa di kawasan Marunda, Jakarta Utara untuk tempat mereka sementara. Tapi puluhan warga menolak dengan alasan lokasi terlalu jauh sehingga tidak bisa berdagang. Setelah berkali-kali melayangkan surat peringatan dengan berkali-kali menyampaikan surat peringatan, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah tegas dengan menertibkan mereka. Hingga terjadi kericuhan dan bentrokan, setidaknya 5 orang Satpol PP dan juga warga terluka akibat insiden tersebut. Tidak tahu bahwa bisa mendapatkan kios untuk berdagang ini bagaimana? Kita tawari di Pasar Tebet Timur mereka. Tapi kalau mereka tidak tahu Pak, bagaimana Pak, sosialisasinya berarti tidak baik dong Pak? Sudah ditawarkan, sudah dikasih tahu. Biasalah kalau warga kan bilang nggak tahu. Ya, saya pikir ini sudah. Warga yang tersisa sekarang ini nanti disediakan penampungan sementara atau? Kita siapin rusun. Rusun di Marunda. Di Marunda ada 61 unit. Kita siapin. Mereka kondisinya nggak terlalu layak untuk Iya Pak, katanya bocor Pak. Itu gimana dulu? Kalau nggak layak masa kita masukin gimana sih? Udah pasti layak lah. Lalu bagaimana dengan pendapat mereka yang bahwa pada saat di sana mereka kebocoran, tidak ada listrik, lalu bagaimana Pak kesiapan? Kalau mereka belum masuk gimana mereka tahu itu bocoran? Tidak. Mereka sudah masuk Pak, bahkan mereka keluar lagi. Buktinya yang lima udah masuk kok, yang lain banyak kok. Udah masuk semua. Apakah ini semuanya nanti seluruh warga yang ada di sini akan diangkut sama-sama dari Pemkot sendiri ke Rusun Marunda atau gimana? Sepanjang dia mau kita bantu. Kalau dia mau pindah. Ya kan, sementara itu Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebutkan bahwasannya pembongkaran yang terjadi ataupun dilakukan di kawasan rel kereta api Rawajati dilakukan untuk pelebaran jalan dan juga pengembalian lagi fungsi lahan di kawasan tersebut. Dan seluruh proses pembongkaran sejak awal dilakukan pemerintah kota Jakarta Selatan dan dalam waktu dekat kawasan tersebut akan segera dibenahi. Mereka mau mengembalikan fungsi, bikin macet segala macam. Sama itu hijau kan. Dia bilang lapor gitu ya, silakan aja saya bilang kalau kalian. Saya mesti lihat karena wali kota bisa nggak kerjanya satu-satu. Oh jadi Bapak serahkan langsung semua ke wali kota? Iya, kita lihat dulu. Kita bisa tahu kan dia eksekusi benar atau tidak, pertimbangannya gimana. Ya kan, itulah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari tempat penertiban di pinggiran rel di kawasan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Aditya Warman langsung dari kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Penertiban terhadap puluhan rumah warga yang diduga didirikan secara liar di RT 09 RW 04 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan saat ini sudah dilakukan. Sementara sebagian warga masih memilih untuk bertahan di sekitar lokasi gusuran. Untuk mengetahui situasi terkini mengenai hal ini, kita segera bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Amin Subarkah, serta pilot drone David Sibarani yang berada di lokasi. Ya, selamat pagi Adit. Bagaimana situasi terkini di sana dan apa rencana Pemprov DKI selanjutnya setelah melakukan penggusuran? Ya, selamat pagi Cakri. Saya tepat berada di tempat di mana dilakukan kemarin tepat penertiban yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di sebanyak 60 bangunan yang menimpa sebanyak 60 kakak di kawasan Jalan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dan Cakri bisa juga dilihat di belakang saya sampai berada di kawasan ini juga masih mengungsikan barang-barang dagangan mereka di sekitar ataupun di sepanjang dari trotoar tepat di depan dari
tempat mereka berjualan sebelumnya ataupun yang sudah ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Egan. Jadi kemudian kemana warga bertempat tinggal saat ini? Apakah mereka semua mau pindah ke Rusun Marunda? Ya, Egan, berdasarkan informasi yang kami dapat tadi dari sejumlah warga, terhitung sampai pukul 11 siang tadi baru 3 keluarga saja yang sudah mau pindah ataupun direlokasi ke Rusun Marunda yang memang diperuntukkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk para warga yang menjadi korban penertiban di kawasan ini. Namun sejumlah warga lainnya kami belum dapat memastikan apakah mereka mau dipindahkan ke Rusunawa Marunda di kawasan Jakarta Utara. Namun berdasarkan informasi dan juga pemantauan tim Berita 1 sejak tadi pagi, ada beberapa warga yang masih tinggal ataupun bertahan di lokasi ini. Dan kebanyakan dari mereka ialah para pedagang yang ingin mengamankan barang-barang dagangan yang sebelumnya saya jelaskan, Egan. Dan selain itu juga mereka menyatakan bahwasanya mereka tinggal di sini ataupun menjaga barang-barang mereka, namun istri dan anak-anak mereka titipkan di sejumlah rumah keluarga ataupun sanak keluarga yang berada tidak jauh dari kawasan Rawajati di Jakarta Selatan ini. Dan selain itu, tenda-tenda yang didirikan secara darurat oleh mereka juga diperuntukkan untuk memperlihatkan bahwasannya mereka salah satu atau sejumlah warga masih menolak direlokasi ke Rusunawa di kawasan Jakarta Utara. Alasannya mereka bervariasi, Egan, dapat kami sebutkan. Beberapa di antaranya ialah kebanyakan dari mereka sudah melakukan ataupun kegiatan mencari nafkah di sekitar sini. Jika mereka dipindah ke kawasan Jakarta Utara, mereka harus mencoba dari ulang lagi ataupun dari awal untuk mengadu nasib mereka mencari nafkah untuk berdagang di sekitar sana. Selain itu juga anak-anak mereka yang bersekolah di kawasan Jakarta Selatan juga menjadi alasan mereka untuk tidak mau dipindahkan sampai saat ini ke Rusunawa di Marunda, Jakarta Utara. Egan, selain itu informasi yang kami dapat sampaikan di sini, sejumlah warga Rawajati mendirikan tenda darurat tidak jauh dari lokasi tempat tinggal mereka semula. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menggusur puluhan kepala keluarga di pemukiman padat Rawajati kemarin karena tempat tinggal mereka berdiri di ruang terbuka hijau. Sejumlah warga masih terlihat mengais di puing-puing bangunan mencari barang pribadi yang masih bisa diselamatkan. Sebagian warga juga masih menolak direlokasi ke Rusunawa Marunda, Jakarta Utara dan memilih menetap dengan mendirikan tenda darurat. Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan untuk mengosongkan lokasi sejak tahun 2015 yang lalu, Egan. Namun karena kerap diabaikan, Pemprov DKI Jakarta mengambil langkah tegas kemarin dan setidaknya sebanyak 60 kepala keluarga di kawasan pinggir rel Rawajati Barat ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, kan sedikitnya sebanyak 30 kepala keluarga di Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan akan dipindahkan ke Rusun Marunda di kawasan Jakarta Utara. Puluhan keluarga itu merupakan warga yang terkena penertiban petugas warga yang maksud kami Pemprov DKI Jakarta karena tinggal di kawasan ruang terbuka hijau. Sejak tahun 2015 yang lalu, pemerintah kota Jakarta Selatan sudah mengeluarkan surat peringatan kepada warga Rawajati di RT 9 RW 4 untuk mengosongkan rumah mereka karena mereka menempati kawasan ruang terbuka hijau. Nah, sebagai gantinya, Pemprov sudah menyiapkan Rusunawa di kawasan Marunda, Jakarta Utara untuk tempat mereka sementara. Tapi puluhan warga menolak dengan alasan lokasi terlalu jauh sehingga tidak bisa berdagang. Setelah berkali-kali melayangkan surat peringatan dengan berkali-kali menyampaikan surat peringatan, Pemprov DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah tegas dengan menertibkan mereka. Hingga terjadi kericuhan dan bentrokan, setidaknya 5 orang Satpol PP dan juga warga terluka akibat insiden tersebut. Tanam kasih bibit, mau piara ikan kita kasih di Marunda. Itu ada kepala keamanan di Kalijodo, sekarang udah termasuk berhasil nanam tanaman. Jadi tergantung kamu rajin atau malas. Kamu mau jadi Pak Oga terus. Pemprov DKI Jakarta menertibkan permukiman liar di Rawajati, Jakarta Selatan untuk mengembalikan fungsi jalur hijau kemarin. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita telah bergabung dengan reporter Aditya Warman dan juru kamera Amin Subarkah serta pilot drone David Sibarani langsung dari pinggir rel Rawajati, Jakarta Selatan.
Jadi seperti apa kondisi terkini di permukiman liar Rawajati, Jakarta Selatan? Ya Egan, memang seperti yang dapat kami informasikan sejak tadi pagi tidak ada perubahan yang secara signifikan setelah ditertibkan wilayah ataupun sejumlah bangunan yang berdiri di tanah, maksud kami tanah resapan air di pinggir rel di kawasan Rawajati Barat, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa juga dilihat tepat di samping saya sejumlah puing-puing bekas bangunan masih berserakan di kawasan ini. Dan sampai saat ini juga Pemprov DKI Jakarta belum melakukan tindakan untuk membersihkan ataupun untuk mengevakuasi sisa-sisa dari puing tersebut untuk segera dibuang ataupun nantinya tempat ini akan dibangun ataupun diperuntukkan sesuai dengan fungsinya yang akan direncanakan mulai diaplikasikan terhitung tahun 2017 mendatang. Selain itu, Egan, yang dapat kami informasikan, meskipun demikian sejumlah warga juga masih terlihat berada di sekitar kawasan ini. Mereka berusaha untuk mencari barang-barang yang masih bisa diselamatkan, dan juga selain warga yang memang menjadi korban penertiban, sejumlah pemulung ataupun pencari besi bekas juga berdatangan ke tempat ini. Mereka mencoba mengadu nasib untuk mencari barang-barang bekas seperti besi, logam, dan lain-lainnya juga untuk dikumpulkan dan untuk dijual kembali. Selain itu, Egan, yang dapat kami informasikan, selain memang terdapat sejumlah rumah warga, di sini juga memang didominasi oleh tempat yang diperuntukkan untuk berdagang seperti itu. Dan juga kami dapat informasikan tadi masih terlihat bekas dari gerobak, pecahan kaca gerobak itu sendiri maupun sejumlah barang-barang yang memang diperuntukkan sebelumnya untuk berdagang oleh warga di kawasan ini. Dan sampai saat ini juga para pedagang yang sebelumnya terbaik. Kamu kalau tinggal di rusun naik bus tidak bayar. Dikasih dokter, kasih perawat, kasih bidan. Anak Anda dapat KJP. Operasi pasar, daging, beras semua murah jual di rusun. Anakmu dikasih bus sekolah lagi. Ini mau apa lagi? KTP diurusin. Mau dagang kita bantuin. Mau gerobak kita mau kasih. Asal Anda mau dagang, mau cocok tanam kasih bibit. Mau piara ikan kita kasih di Marunda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menanggapi santai aksi penolakan warga Rawajati yang masih bertahan di lokasi. Ahok menyamakan aksi itu seperti aksi warga di Pasar Ikan dan Waduk Pluit yang perlahan-lahan akan ikut pindah ke tempat yang telah disediakan. Ahok menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menertibkan kawasan Rawajati. Ahok menduga sebagian warga Rawajati yang tidak mau direlokasi ke Rusun Marunda lantaran ada oknum yang mau membiayai hidup mereka untuk sementara. Sementara itu sejauh ini Pemprov menegaskan sudah memberikan fasilitas yang baik kepada warga yang terkena gusur. Antara lain berupa rusunawa layak huni, kartu Jakarta Pintar, dan sejumlah fasilitas lainnya. Sebelumnya sempat terjadi kericuhan antara warga Rawajati dan petugas saat proses pembongkaran. Warga tidak setuju dipindahkan ke Rusunawa Marunda karena dinilai terlalu jauh dari tempat aktivitas mereka saat ini. Nanti juga pelan-pelan juga sama, Waduk Pluit juga begitu dulu. Waduk Pluit, Pasar Ikan juga begitu. Sekarang Pasar Ikan masih ada nggak? Nah ini yang biayanya juga kapok kan, pasang tenda, kasih mie, kasih super mie, kasih tenda, nggak apa-apa. Katanya ada. Kita udah kasih yang terbaik. Kamu kalau tinggal di rusun naik bus tidak bayar. Dikasih dokter, kasih perawat, kasih bidan. Anak Anda dapat KJP. Operasi pasar, daging, beras semua murah jual di rusun. Anakmu dikasih bus sekolah lagi. Ini mau apa lagi? KTP diurusin. Mau dagang kita bantuin. Mau gerobak kita mau kasih, asal Anda mau dagang, mau cocok. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan relokasi lanjutan warga Bukit Duri yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. Warga menyambut baik relokasi ke Rusun Rawa Bebek yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah warga Kelurahan Bukit Duri yang belum direlokasi sudah mengurus kepindahan ke Rusun Rawa Bebek. Meski menilai lokasi Bukit Duri lebih strategis dibandingkan Rawa Bebek, namun warga mengaku bisa menerimanya. Rencananya bangunan yang terdapat di kawasan Bukit Duri akan digusur setelah Lebaran Idul Adha. Ratusan bangunan digusur karena menempati tanah negara dan melanjutkan program normalisasi sungai untuk mengurangi banjir di Jakarta. Memang tempatnya enak, bersih, bagus. Tempatnya udara juga bagus. Ini kan udara udah lingkungan. Kayak seperti Gang Kelinci namanya. Mau anak-anak mesin, itu bersih, ada pembolanya, jadi enak.
cara kehidupan itu nanti kita berawal kan di sana. Enak di sana rasanya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan kios di sejumlah pasar milik PD Pasar Jaya sebagai lahan usaha bagi warga Rawajati yang terkena penggusuran dan bersedia dipindah ke Rusun Marunda. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga menyiapkan bus gratis bagi warga yang tinggal di Rusun untuk menunjang aktivitas mereka. Gubernur Ahok memberikan solusi konkret pasca pembongkaran hunian liar di kawasan Rawajati, Jakarta Timur. Ahok mempersilahkan warga Rawajati berdagang di sejumlah pasar di Jakarta dengan syarat harus bersedia dipindahkan ke Rusun Marunda. Ahok mengaku sudah memberikan yang terbaik bagi warga Rawajati yang tinggal di Rusun Marunda, di antaranya bus gratis, kemudahan anak sekolah, hingga lahan usaha. Langkah Ahok tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penertiban hunian liar di kawasan Rawajati guna peruntukan lahan terbuka hijau dan mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di kawasan Rawajati. Hingga kini banyak dari warga Rawajati yang telah bersedia direlokasi ke Rusun Marunda, Jakarta Utara. Ahok menegaskan pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan sejumlah fasilitas yang terbaik bagi warga yang tinggal di Rusun Marunda.